Selama saya menyampaikan tausiah, inilah tema yang paling berat. Bukan bagi saya yang menyampaikan, tapi bagi ibu-ibu yang mendengarkannya. Harap siapkan mental. 60 menit insya Allah. Dari jam 9 kurang 10 sampai jam 10 kurang 10. Nanti beberapa pertanyaan akan kita bahas insya Allah. Istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain, makanya tidak berlaku kutunggu jandamu. Azwajuhu, istrinya itu ummahat Aisyah. Ada ini pengajian mencaci maki Aisyah, katanya Aisyah masuk dalam neraka jahanam, lalu Aisyah akan dirajam pakai batu sampai mati. Kalau ada nanti bapak ibu mendengar kajian seperti itu, ini menuduh ibu kita berzina. Siapa yang mencaci maki Aisyah? Syiah. Itu salah satu cirinya. Yang pertama, cerita tentang bagaimana Ahlul Bait. Kita semua mencintai Ahlul Bait. Saya mencintai Sayyidina Al-Hasan, saya mencintai Sayyidina Al-Husain, saya mencintai Sayyidatuna Fatimah, saya mencintai Sayyidina Ali. Tapi kita menyayangi sahabat. Makanya kita ucapkan wa ala alihi wa ashabihi, keluarganya dan sahabatnya. Cinta Ahlul Bait, cinta sahabat. Tapi ada yang membagi-bagi keluarga Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, Fatimah, ya, tapi Aisyah tidak. Ini kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu salah satu ciri aliran sesat mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi. Di antara yang disumpah serapah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang mencaci maki Aisyah sama dengan mencaci maki ibu kita. Makanya kita menyebut dia Sayyidatu, kita menyebut dia sebagai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau laki-laki, kalau sopan jangan dipanggil namanya, tapi dipanggil Sayyidi. Al-Mukarram As-Sayyid Abdul Somad, yang terhormat Tuan. Sayyid itu Tuan. Kalau laki-laki Sayyid, tuanku Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidatu, kalau Sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebutnya, siapa itu? Sidi. Sidi. Orang Maroko juga begitu. Sidi Muhammad, Sidi Abdul Somad. Padahal artinya Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati, tapi karena payah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah. Siti di pangkal itu penghormatan, karena memanggil namanya Fatimah, Aisyah itu kan tak sopan. Tak ada protokol pernah memanggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad Ustadz. Bukan mau dipuji-puji, disanjung-sanjung, tapi paling tidak ada penghormatan. Maka disebut dengan Sayyidati Aisyah, Sayyidati Fatimah, Sayyidati. Tapi karena orang kita payah menyebut Sayyidati, siapa? Siti. Siti. Sampai-sampai pesawat pun dipanggil siapa? Citylink. Dah, jadi didudukkan dulu biar supaya kita tahu di mana kedudukan posisinya, bahwa istri Nabi itu adalah ibu kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan saingan kita, bukan tetangga kita, tapi ibu kita. Bagaimana kita menghormati ibu kita, begitulah kita menghormati istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Sifat yang pertama, saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada penceramah semua bisa dia bahas. Saya selalu, kalau ibu bapak perhatikan, coba dengar. 1, 2, 3. Tadi malam berapa? 3.
3 tanda cinta, sering diingat, sering disebut. Yang kedua, diikuti gayanya, pakaiannya, sifatnya, fisiknya, perbuatannya. Yang ketiga, jaga warisannya. Saya selalu berbicara 1, 2, 3, 4, 5. Hanya saja sekarang terkadang saya selalu menghindari. Ada 3, dimanfaatkan oleh caleg, coblos nomor 3. Kita tidak ada urusan dengan itu. Nah, oleh sebab itu maka yang pertama sifatnya adalah menyatakan cintanya. Ini sekarang banyak orang suka cinta tapi di dalam hati. Makanya ada iklan namanya speak up. Ngomong. Iklan apa itu? Close up. Speak up, ngomong. Apa yang ada di hatimu, bicarakan, katakan. Karena orang lain tidak bisa membaca apa yang ada di dalam. Tahu Bapak Ibu apa yang ada dalam hati saya? Mana tahu. Makanya kata Nabi, kalau kau suka pada seseorang, kau katakan. Maka saya katakan ke Pak Hendri, inni uhibbuka fillah, aku berkasih sayang kepada engkau karena Allah. Itu diucapkan sama laki-laki, jangan sama bini orang. Inni uhibbuka fillah. Jawabannya, ahabbakallahu fima ahbabtani. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mengasihi aku. Banyak sekali WA masuk ke dalam HP saya. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, uhibbuka fillah. Gambar perempuan. Loh, kok berani dia? Rupanya laki-laki yang masang foto istrinya. Karena dia termasuk laki-laki yang takut istri. Mama, papa boleh main HP? Boleh. Boleh pakai WA? Boleh. Tapi gambarnya mesti gambar mama. Ibu-ibu yang senyum, Ustadz kok tahu cerita saya ya gitu. Nah, jadi istri Nabi itu dikatakannya kepada Nabi bahwa dia suka. Sekarang itulah yang sedang diiklankan di TV-TV, katakan cintamu. Anak gadis dulu kalau ditanya sama bapaknya, nah itu ada laki-laki yang mau minang kamu, kamu mau apa enggak? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Kalau dia diam, itu berarti dia setuju. Karena anak gadis dulu malu untuk mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau ya banget ya. Nah, bagaimana Khadijah? Khadijah punya harta yang banyak karena dia bisnismen. Rumah Khadijah itu naik ke atas bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat. Di belakang bukit Sofa ada bukit namanya Jabal Abi Qubais. Disitulah rumah Khadijah. Lalu kemudian barang-barang dagangan, siapa yang mau bisnis, bawa barang dagangan ini, silakan. Itulah diceritakan dalam surat Li'ilafi Quraisy, perjalanan bisnis orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita was-shaif. Makkah di tengah, perjalanan musim dingin. Shita dingin, shaif panas. Ingat, shita dingin, shaif panas. Jangan nanti sampai keluar bingung. Yang sita yang panas apa yang dingin? Mudah cara ngingatnya. Sita keluar air liur, musim dingin berarti. Swaib tidak keluar berarti panas. Begitu cara menghafal kosakata. Rihlata dingin, swaib panas. Saya Pak Ustadz menyebut sop pun keluar juga air liur, berarti ompong. Makkah di tengah. Kalau musim syita mereka pergi ke Yaman. Rihlatash syita, pergi ke Yaman. Wassaib, musim dingin ke Yaman. Musim panas ke Syam. Saib, Syam. Jadi bisnis Nabi Muhammad itu kita hitung berapa negara? Yaman, Makkah, Madinah, Saudi Arabia, Syam 4 negara. Yordania,
Lebanon, Suriah, Palestina. Dari atas Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, Saudi Arabia, Yaman. Berapa negara? 6 negara. Nabi Muhammad itu bisnismen ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad jual duku antar kecamatan. Makanya jangan heran ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta 700 juta ditambah beberapa uqiyah emas. Dalam ensiklopedia ekonomi Islam dikatakan Nabi menikah dengan Khadijah maharnya 1 miliar. Nyesal kan? Seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah bawaannya marah. Pulang ke rumah, Adinda buatin teh manis AA, buat aja sendiri. Marah-marah kenapa? Biasa kalau ngaji sama Buya Yahya pulangnya senyum, adem. Ini gara-gara ikut Ustadz Somad ini. Marah kenapa? Ternyata Nabi itu maharnya 1 miliar. Mas dulu cuma seperangkat alat sholat. Sekarang saya netralisir. Perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Udah agak tenang kan? Tapi jangan dibalaskan sakit hati, karena dulu maharnya sedikit lalu dibalaskan sakit hati. Aku dulu maharnya sedikit, cuman seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, maka anakku nanti akan aku minta 1 miliar. Jangan, nanti anak-anak muda di Batam pada marah unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ya paling tidak kalau nikahnya nanti aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Karena fungsi mahar itu, mana tahu ekonomi sedang sulit bisa dijual untuk modal. Kalau maharnya cuma telekung, nikahnya tahun 80. Sekarang tinggal tai lalatnya enggak ada lagi. Tapi kalau maharnya cincin emas, sekarang harga emas tak stabil. Dulu cincin emas maharnya berapa? 4 gram. 4 gram kali 500 ribu 2 juta. Kan bisa dipakai modal bisnis usaha. Itu maksudnya. Mama ya, masih ada cincin waktu mahar kita nikah dulu? Ada. Boleh saya pakai untuk modal? Ini kan punya aku, untuk makan kita, pakailah. Tapi kalau macam-macam nanti. Nah, jadi Aisyah, Khadijah itu bisnismen. Dia punya barang-barang, dia nggak pergi, dia di Mekah aja. Barang-barang itu dibawa oleh, sekarang apa istilahnya, retail. Terserahlah entah apa namanya. Yang jelas mereka bawa, nanti setelah kembali dihitung, dibagi hasil. Namanya mudharabah. Ini gelas punya saya, ini pot punya saya, ini bawa. Begitu. Biasa yang lain lakunya 2, 3, tapi anak muda ini luar biasa. Setiap dia yang bawa laku drastis. Akhirnya Khadijah penasaran, iki sopo? Who is this? Siapa ini? Akhirnya dia tanya, ini siapa yang selalu keuntungan? Namanya Muhammad. Oh, mana dia orangnya? Dia tengok dari jauh, itu orangnya. Ganteng ya. Nabi Muhammad itu ganteng luar biasa. Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, banyak perempuan tergila-gila dengan Abdullah. Tapi begitu Abdullah menikah dengan Aminah, cahayanya redup, karena ternyata ada nurun nubuwah, cahaya kenabian pada diri Abdullah yang pindah ke rahim Aminah. Itulah masuk dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad yang ganteng dan perkasa itu dilihat oleh Khadijah. Khadijah terkesima, terpukau, tapi dia tidak langsung mengatakan, sini I love you full, gitu. Tapi melalui orang
orang lain. Sampaikan sama dia, kalau dia mau, aku mau menikah sama dia. Inilah dalil kalau ada pertanyaan, Ustadz, perempuan boleh nggak nembak laki-laki? Boleh, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, jangan langsung, karena kalau langsung ditolak sakitnya nggak seberapa, malu. Yang kedua, yakinkan orang itu orang yang amanah. Jangan sampai nembak laki-laki ember gitu, bilang tadi si Anu suka sama kamu. Apa? Dia suka sama aku? Langsung update status. Si Anu baru aja nyampaikan pesan, katanya dia suka sama aku, padahal dia perempuan yang kesekian kalinya yang suka. Hancurlah, tahu semua orang. Jadi jangan sampai ceramah saya ini dimanipulasi. Kalau nontonnya yakinkan paketnya betul-betul full. Itu takutnya terpotong. Laki-laki, perempuan boleh nembak laki-laki langsung, putus. Penjelasannya nggak lanjut. Tonton sampai selesai. Beli paket 2 giga biar jelas. Tidak boleh langsung, melalui perantara. Lalu kemudian katakan bahwa orang itu amanah. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, ya, perempuan yang barangnya selalu kita bawa ini namanya Aminah. Terus Khadijah. Saya cuma mau ngetes saja, masih sah. Ada jamaah, Ustadz itu ceramah, terserahlah Ustadz, mau salah, yang penting cepat selesai. Udah nggak tahan lagi, udah mau makan mie apa gitu dia. Ini ada perempuan namanya Khadijah yang barangnya selalu kita bawa. Terus dia menyatakan ingin menikah dengan kau mau atau tidak? Kata Nabi SAW, kalau begitu. Lalu disampaikanlah ke paman Nabi. Akhirnya paman-paman Nabi lah yang meminang Khadijah. Pelajaran yang pertama, laki-laki baik, itulah cerdasnya Khadijah. Perempuan yang smart bernama Khadijah. Khadijah bukan perempuan bodoh, goblok, tolol. Kaya, cantik. Mana mau Nabi Muhammad SAW kalau Khadijah itu tidak cantik. Nabi Muhammad umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Kira-kira perempuan 40 cantik nggak ya? Cantik. Orang Arab itu kalau jalan 10 orang, yang cantik 11. Bayangannya pun cantik. Itu orang Arab. Kalau kita Arab cemas. Arab cemas sama Arab maklum. Orang kita lebih cantik lagi. Banyak orang-orang Arab itu terpukau melihat orang kita. Wow, kata dia. Limaza? Hidungnya mana, kata dia. Cantik itu kan relatif, betul? Cantik itu tidak bisa kita katakan. Berapa banyak orang yang cantik tapi tak cantik di masa. Kalau ibu tak percaya, coba tanya bapak nanti. Coba tanya bapak. Pak, cantik enggak artis itu? Pasti dia bilang enggak. Enggak. Kenapa? Karena dia takut sama ibu. Nah, lalu kemudian setelah dinyatakannya, dipinanglah oleh paman Nabi, lalu menikahlah. Artinya apa? Nyatakan innal kalama lafil fuadi. Kalam itu letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Allah ciptakan hati. Semuanya berkata dalam hati. Benci, senang, rindu, marah, dendam, semua dalam. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Yang lain marah, yang lain susah, yang lain tak baik, ikut menjadi tak baik. Dia ada di dalam. Dan kita tidak tahu orang itu cinta atau tidak, suka atau benci, maka diungkapkan dengan kata-kata. Jangankan kepada perempuan, kepada kawan sahabat pun dikatakan inni uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau karena Allah. Dan mereka akan membalas ahabbakallahu fima ahbabtani. Nabi tahu bahwa Khadijah suka dengan dia karena dinyatakannya. Sekarang setelah 14 abad
1439 tahun cerita ini berlalu, baru diterapkan orang sekarang. Speak up. Datang perempuan membawa teh manis, ngomong sama suaminya, "Mas, kok selama ini nggak ngomong-ngomong? Minum ya." "Ada apa?" "Atap kita bocor." Iklan apa itu? Sari wangi. Ngomong. Sekarang banyak perempuan tidak mau ngomong, diekspresikan dengan mulut. Akhir bulan ngomong dengan mulut. Kalau tak suka bilang tak suka, supaya orang tak menduga-duga. Kau tak sukanya di mana? Supaya orang kata-kata. Ini yang disebut dengan klarifikasi. Diambil dari clear, C-L-E-A-R, clear. Apa itu? Clear. Sampo Pak Ustaz. Clear itu artinya jelas. Jelas. Saya tadi ngomong jam 9 kurang 10, sekarang jam 9 lewat 10. Selama 20 menit ini ngomong saya jelas nggak? Itu semua ada di sini. Semua kata-kata yang mau saya sampaikan tadi di sini. Tapi kadang tidak semuanya bisa keluar jelas sampai ke sini. Pernah tak mendengar orang ngomong kita nggak paham? Pernah. Saya pernah seminar di hotel. Kawan saya nanya, mat, ya. Udah setengah jam dia ngomong. Kau paham nggak apa yang dia omongkan? Tidak, saya bilang. Kenapa kau ngangguk? Ngangguk aja apa salahnya? Yang ngomong profesor, acara seminar internasional, profesor dari luar negeri. Kau paham? Enggak, saya bilang. Kenapa kita nggak paham? Dia profesor itulah maka kita tak paham. Kalau kita paham, dia LCMA. Makanya banyak orang, Ustaz Somad, saya senang ceramah Ustaz, jelas dan saya tak bingung, bahasanya sederhana. Itu karena saya LCMA. Kalau saya profesor, pasti kamu tak paham. Itu maka saya nggak kuliah lagi. Nah, ibu, jangan sampai bapak itu menduga-duga. Begitu juga dengan kalian anak gadis, jangan PHP. Jangan kasih orang harapan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan sampai orang jahit baju untuk minang kita, padahal kita tak bersedia. Makanya jangan berikan harapan senyuman. Nampak dia datang sekali, datang dia ke rumah sekali, datang dia 2 kali, itu bapaknya harus ngomong, "Dek, kamu datang ke rumah ini mau apa?" Kalau sekedar mau silaturahim, ahlan wa sahlan, welcome, marhaban. Tapi kalau ada maksud ke anak kami, terus terang, anak kami itu tidak berminat kepada engkau. Tapi saya mau Pak, kamu mau, dia mau juga. Cuman masalahnya dia mau muntah. Harus jelas. Jangan diberi orang harapan. Karena puncak daripada harapan adalah kekecewaan. Jangan terlalu banyak harapan, karena terlalu tinggi harapan ketika tidak terpenuhi akan menjadi kekecewaan. Dan kalau sudah kecewa, orang menjadi marah. Terlalu berharap orang ini mau jadi wakil presiden. Misal contoh, akhirnya tidak terpenuhi, akhirnya jadi marah, tidak lagi mau dengar ceramahnya. Saya menduga jangan-jangan orang Batam marah juga. Rupanya tidak. Artinya apa? Memang orang Batam tidak berharap selama ini. Hidup ini boleh punya harapan, tapi jangan terlalu berharap. Begitu juga dengan ibu. Ibu jangan terlalu berharap pada bapak. Kalau bapak ibu terlalu berharap, tiba-tiba terjadi, itu ibu akan kecewa terlalu dalam. Jadi biasa-biasa aja. Makanya banyak perempuan ketika suaminya meninggal, dia nggak nangis, tenang aja. Terus ditanya, "Loh, ibu nggak nangis?" "Enggak, kenapa?" "Memang udah lama aku tunggu." Katakan cinta, katakan suka. Malu saya Pak Ustadz dalam hati. Ini baik bagi orang yang amanah. Tapi kemudian bahwa begitu juga dengan laki-laki, begitu juga halnya dengan perempuan, dan itu yang dilakukan. Ada yang lebih ekstrim lagi.
Zaman Nabi itu luar biasa. Ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, berdiri dia. Seorang perempuan tegak berdiri. Bayangkan sedang menyampaikan tausiah, ada perempuan yang berdiri. Apa kata dia kepada Nabi? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Berani sekali dia. Aku berikan diriku untukmu. Nabi no comment. Nabi terus begitu, dia tetap berdiri. Karena Nabi tidak ada komen, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau engkau enggak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah cari cincin besi untuk mahar. Pulang ke rumah dia cari-cari, nggak ada. Ini orang miskin nekat, nggak ada ya Rasulullah. Cincin besi pun nggak ada. Cari lagi. Pulang ke rumah cari, dapat satu kain. Ada satu kain ya Rasulullah untuk mahar. Ya, kainmu berapa? Satu. Nanti kalau kau pakai kain, bini kau pakai apa? Akhirnya dia, perempuan itu tetap tegak berdiri. Dia pun juga akhirnya dia malu, dia pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi, Ta'al, come here, kenes dulu, sini sekejap. Dia pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Al-Quran? Dia menjawab, suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Lalu dinikahkan Nabi di majelis itu. Zawwajtukaha, aku nikahkan engkau dengan perempuan yang berdiri itu, bima ma'aka minal Quran, dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah sekarang siapa yang mau berdiri? Bukan untuk saya, mau saya nikahkan sama yang hafal-hafal Quran. Masya Allah. Tidak sekarang, mereka kan masih ngulang hafalan. Ibu-ibu kalau mau mencari menantu jangan jauh-jauh, nih hafal Quran. Ustadz cuma ngomong aja. Kalau Ustadz memang betul mau, anak Ustadz lah nikahkan. Anak saya semata wayang, namanya Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Andai anak saya perempuan, demi Allah saya pilih salah satu nih, saya nikahkan sama anak saya. Tidak ada gunanya punya menantu pejabat, duit banyak, tak sholat, tapi mereka hafal Quran. Allahu Akbar. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Mencari dunia harus yang S2, harus yang PNS, harus yang pejabat, harus yang kaya. Dunia kau kejar, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Sudah banyak contoh kasus. Akhirat kau kejar, dunia bersimpuh di tapak kakimu. Guru saya, guru ngaji saya, menikah dengan anak gadis cantik. Maharnya tidak diminta apa-apa oleh bapak mertuanya, dimintanya mengajarkan anakku Al-Quran. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kuasa di tangan Allah, ditakdirkan Allah juara tahfiz Quran 30 juz di Makkah Al-Mukarramah, dipanggil oleh sultan, diberikan jabatan, diberikan rumah dinas, diberikan mobil dinas, hidup bahagia. Yang lama-lama dulu menyesal. Oleh sebab itu maka yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang dihafalnya ini kitab siapa? Allah sayang sama dia, diberikan dari jalan yang tak diberikan, rezeki tak berpintu. Wa yarzuqu man yasha. Allah memberikan rezeki bi ghairi hisab, tidak berpintu. Jangan sepelekan, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Kau nikahkan anakmu kerana dia, kenapa? Karena dia kaya, karena duitnya banyak, karena bapaknya pejabat. Nikahkan, 2 bulan setelah itu habis semua. Dia apa? Diambil KPK. Miskin kan? Oleh sebab itu maka Allah yang punya kuasa. Kalau Allah mau mengangkat derajat orang dari bawah, diangkatnya setinggi-tingginya. Wa yarzuqu man yasha. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun
fenomena yang ibu bapak lihat selama ini, yang terjadi baru-baru ini, sebenarnya hikmah di balik itu Allah cuma mau menunjukkan, walaupun di zaman modern, di zaman edan, bukan di zaman Nabi, bukan di zaman wali, tapi aku mau tunjukkan kepada kalian bahwa aku kuasa, kata Allah SWT. Berapa banyak orang yang pasang baleho, mencari partai, mencari duit, tak jadi. Tapi kalau aku berkehendak, orang yang tak mau pun bisa aku kasih. Itu hikmah yang ingin diberikan Allah selama ini. Itu sebenarnya yang ingin saya tangkap, bahwa kita beriman, ada keyakinan, itu yang membuat kita menjadi kuat. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup. Apa yang dilihat Khadijah dari Muhammad SAW? Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, hartanya tak ada, tapi ada satu yang dia lihat, integritas, kejujuran. Jujurnya Muhammad SAW. Orang jujur itu, andai dia menang, dia tidak akan mengejek, andai dia kalah, dia tidak akan menganiaya. Beda dengan orang tidak jujur. Kalau menang, dia akan menindas, kalau dia kalah, dia akan menanduk. Kalau dia menang, dia akan ninjak ke bawah. Kalau dia kalah, dia di bawah, dia akan menanduk. Kalau ada teman ibu bapak seperti itu, memijak ke bawah, menanduk ke atas, nanti hari raya kurban potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, speak up, ngomong, katakan apa yang ada dalam hatimu. Tapi kadang-kadang kata tidak bisa mewakili rasa. Rasa yang ada dalam hati jiwa mau diungkapkan dengan kata-kata, kata-kata terlalu miskin untuk mewakili apa yang ada dalam rasa hati manusia. Contoh, bapak mau mengatakan rasanya kepada ibu, dia punya rasa, mau diceritakannya ke ibu, apa kata dia? Bu, ya, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Bapak itu ingin menceritakan tentang hatinya, dia ingin tunggu ibu lama, tapi kata yang dia pilih salah. Apa kata dia? Ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Kebetulan ibu menangkap 1000-nya itu. 1000. Apa katamu mas? 1000 tahun? 50 tahun aja udah kena diabetes meletus, asam urat, jantung koroner. Artinya apa? Betapa kadang-kadang lidah salah memilih kata. Karena setiap kata yang ingin mewakili rasa, kata pasti berdusta. Nah, buatlah update status. Setiap kata ingin mewakili rasa, kata pasti selalu berdusta. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Apa? Sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Oleh sebab itu maka pilihlah kata yang baik, pilihlah kata-kata yang menyentuh hati. Karena orang kalau sudah disentuh hatinya, kau sentuh tangannya, mungkin dia lupa. Kau sentuh telinganya, mungkin dia tak ingat. Tapi kalau sudah kau sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu gunakan kata-kata yang baik. Kalau saya ngomong begitu, jawabkan bukan itu, so sweet. Dah, itu yang pertama. Speak up, ngomong, bicara, clear, jelas. Jangan sampai ada yang salah paham. Salah paham inilah yang menimbulkan putus hubungan. Salah paham ini yang membuatkan hubungan menjadi tak baik. Disebut dengan miskomunikasi. Banyak laki-laki berharap karena perempuan selalu memberikan harapan-harapan. Dari senyumnya, dari cara ngomongnya, dari cara dia menyambut tamu. Laki-laki ini GR. Dia sangka perempuan ini suka. Padahal perempuan itu, aku sebenarnya suka kalau kamu jadi tukang kebunku. Dia salah paham, salah mengerti. Laki-laki memang selalu salah mengerti. Laki-laki selalu salah tangkap signal. Karena kenapa? Karena memang perempuan selalu pencet signal sign kiri, beloknya ke kanan. Saya berapa kali bawa mobil, saya tengok, rupanya belok kanan. Kita tengok di internet. Makanya ada orang berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari emak-emak yang sign ke kiri, belok ke kanan. Karena perempuan selalu salah memberikan signal. Oleh sebab itu perlu kata-kata yang jelas. Betul kan yang saya ngomong ini kan? Banyak yang ngaku. Dah, selesai yang pertama. Yang kedua itu bagaimana? Sifat Khadijah itu adalah Khadijah
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolak-balik 3 tahun. Umur 38, umur 39, umur 40. Kemana dia naik? Ke atas bukit namanya Jabal Nur. Di atas itu ada gua namanya Gua Hira. Apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah tidak melarang, Khadijah tidak marah, Khadijah memberikan support, memberikan makanan. Pertama ngomong, yang kedua action. Pertama speak up, yang kedua action. Jadi catatan ibu itu nanti kajian. 1 speak up, 2 action. Bapak pas ngeliat di rumah, loh ustadznya dari Inggris ya. Jangan cuma ngomong doang, ngomong-ngomong, tapi mesti ada action. Mana buktinya kau suka? Mana buktinya kau sayang? Mana buktinya kau cinta? Ada action. 3 tahun Nabi Muhammad naik ke atas. Setiap bulan Ramadan, umur 38, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ekonomi mapan. Istri ada, anak ada, bisnis lancar, ekspor impor 6 negara, rumah punya, kendaraan onta, keledai, kuda ada. Tapi ada satu kerisauan dalam hatinya melihat orang Makkah minum khamar, berjudi, berzina, menyembah berhala. Maka perlu mencari tempat kesunyian. Orang sekarang menyebutnya kontemplasi, orang kita menyebutnya semedi. Tapi Nabi bukan bersemedi, dia mencari ketenangan, naik ke atas Jabal Nur. Dan Khadijah naik ke atas membawakan makanan itu. Ibu kalau mau tahu rasanya, pergilah umroh nanti, bawa lontong sayur ke atas. Ustadz pernah naik ke atas? Ya, naik sekali rasanya cukup lah udah. Naik ke atas, nampak Ka'bah dari atas. Berapa jam Ustadz naik ke atas? Habis sholat subuh, naik taksi 10-15 rial sampai ke kaki bukit, naik ke atas. Gak boleh lama-lama, karena kalau sudah panas matahari terik, turun lagi ke bawah. Begitulah yang dirasakan. Tidak ada dia melarang. Tak ada Khadijah itu melarang. Khadijah, aku mau naik ke atas. Nah, jangan naik-naik lagi. Nanti kalau jatuh, kalau sakit, kalau mati. Tak ada. Khadijah memberikan apa yang dia bisa berikan. Action, menyenangkan hati. Karena dia tahu ini orang secara materi sudah full. Tapi ingat, ada secara materi sudah senang, batinnya gelisah. Begitu juga yang ibu lihat nanti dari bapak. Rumah sudah bagus, kendaraan sudah, kredit sudah lunas, anak-anak sehat, tapi bapak tetap murung. Apa yang kau risaukan mas? Ada sesuatu. Apa? Nanti kalau ku katakan kau jangan marah ya. Iya. Udah banyak yang curiga kan? Bagus, tak usah kita lanjutkan. Artinya apa? Mungkin dia risau. Aku gelisah sekarang bu. Apa yang papa gelisahkan? Masjid kita belum selesai. Tenang. Jadi maksudnya, kalau bisa cincin mau jual 1 kita belikan semen, ambillah mas, ambil. Kenapa yang itu? Ini yang imitasi. Ada kegelisahan dalam hati. Dan kalau kita lihat nabi-nabi itu tidak mau berada dalam zona aman. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dia sudah berada di zona aman. Tinggalnya di mana? Istana Fir'aun. Tahu sendiri gimana hebatnya istana Fir'aun. Megah, mewah, sampai sekarang menjadi 7 keajaiban dunia. Tapi ada rasa gelisah di dalam. Kenapa? Ada Bani Israel yang tertindas. Siapa yang menindasnya? Fir'aun. Dia mesti melawan itu. Jadi ibu nanti akan menghadapi bapak pada titik-titik tertentu. Dia menghadapi kegelisahan dalam hati. Aku ingin menyekolahkan anak yatim. Papa gelisahnya apa? Anak kita kan sudah ada. Anak kita ada, tapi ada anak yatim di belakang yang tidak sekolah. Aku mau bantu dia. Bantulah pak, tapi ibunya mau aku bantu juga. Jangan. Papa belikan baju, papa belikan beras, biar mama yang ngantar. Gitu.
Yang beri berasnya, yang beli bajunya bapak, yang ngantarnya ibu. Jangan bapak tuh ngantar. Nanti kalau bapak tuh ngantar, mak anak yatim tuh cantik pula, hancur dunia persilatan. Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW dalam kegelisahan karena melihat umat yang kacau balau. Keluarganya mapan, ekonominya bagus, tapi ini ada kegelisahan. Dia support, dia berikan motivasi, lanjutkan. Akhirnya 3 tahun bulan Ramadan tidak ada wahyu, umur 39 juga tidak ada, umur 40 dari mana makannya, dari mana itu semua? Khadijah memberikan support fisiknya, fisik. Yang pertama ngomong, yang kedua bukti, yang ketiga ini yang langsung. Kalau yang tadi sekedar support, beri izin, jangan ngomong tak tentu arah, jangan laki-laki ini telinganya cepat panas. Perempuan itu pula suka memanaskan telinga. Ini kan komplit dia. Telinga itu cepat panas. Kawan ini pula pantang nengok telinga. Asal nampak telinga, oh dijah tak begitu. Apa naik-naik ke atas? Ngapa mau dicari di atas? Ini nanti kesambat, nanti kerasukan baru enggak. Oh dijah tak begitu. Ini judulnya berat ini. Pokoknya balik dari sini diam aja. Nih, kehilangan pula bapak. Selamanya biasa jam segini udah 2 SKS nih. Kok tiba-tiba hari ini diam? Ternyata aku selama ini salah, Pak. Ternyata engkau gelisah risau, aku mesti berikan support, berikan ketenangan. Apa yang menggelisahkan engkau? Aku gelisah kenapa dunia ini begini. Berikan dia support, tenang, sholat berjamaah, banyak zikir. Ini support fisik, makanan. Yang ketiga, support fisik, makanan, support selimut, support semangat. Turun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kedinginan, menggigit. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Menyelimutinya. Dia tidak marah, dia tidak mengamuk. Nabi Muhammad turun dalam keadaan kedinginan, dia tidak marah. Coba kalau perempuan yang tidak ridho melihat kedinginan, kan udah aku kasih tahu kemarin, jangan naik juga, tahankanlah sendiri, matilah situ. Tapi Khadijah tidak, dia selimuti Rasulullah. Makanya turun ayat, wahai orang yang berselimut. 2, ya ayyuhal muzammil. Yang kedua, ya ayyuhal muddaththir. Dithar, kain yang menutupi badan. Kedinginan Nabi menggigil ketakutan, dia berikan support motivasi. Pertama, actionnya dalam bentuk makanan, berikan semangat. Yang kedua, jangan rendahkan dia, kasih dia semangat. Istri menjadi motivator. Tak ada gunanya mengundang motivator dari Jakarta. Diundang motivator dari Jakarta untuk membangkitkan semangat ASN PNS, dikumpulkan Pemda dan Pemko Pemprov, ditutup ruangan, mati lampu audiovisual. Semangat. Begitu selesai acara, letong. Motivatornya balik ke Jakarta, pegawai-pegawai ASN, pegawai perusahaan BUMN langsung macam balon gas kehabisan gas. Motivator terbesar adalah istri. Di balik laki-laki yang perkasa ada perempuan yang luar biasa. Di mana perempuan itu berada? Inilah perempuan-perempuan. Perempuan yang luar biasa ini pasti bapak-bapak itu biasa di luar. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan suami-suaminya yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sholat, insyaallah. Banyak nampaknya yang belum sholat. Dari bunyi amin. Kenapa ibu bilang amin tadi? Suami ibu tak sholat. Suami kawan saya, Pak Ustaz. Artinya kita tidak egois, tidak mendoakan diri kita saja, kita doakan orang lain. Ustaz selamat, suami saya belum sholat Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Saya pun dulu nggak sholat juga. Dia iblis, saya setan.
Tapi kemudian setelah kami ngaji sama Buya Yahya, ngaji dengan Ustadz Fulan, disebutkannya nama Ustadz, ngaji kami dengan Buya Yahya, ngaji kami dengan Ustadz Salim Afidlah, ngaji kami dengan Ustadz, saya tunggu, tak ada nama saya disebutnya. Akhirnya alhamdulillah kami sudah mengaji Pak Ustadz, tapi suami kami belum juga. Terus kasih motivasi. Berapa banyak laki-laki yang dulu tidak baik menjadi baik karena istri-istri yang baik. Amin. Pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai topi pet, gaya-gaya metal, tak ada bentuk orang pengajian. Tapi kalau sudah pergi ke masjid pengajian, di atas tempat sholat, di belakang ruang pengajian, dia duduk di kursi paling depan mendengarkan ustaz. True story, kisah nyata. Saya ketemu orang, saya ini orangnya suka penasaran. Saya tanya, Pak, ya gimana ceritanya Bapak suka pengajian? Padahal gaya Bapak gaya metal. Saya ini orangnya nggak suka ngaji Pak Ustadz. Dari muda nggak suka, saya benci saya pengajian. Terus istri saya minta antar ke masjid. Pak, tolong antarkan ke masjid. Ah enggak, malas. Allah antar ke masjid, pergi aja sendiri. Nanti kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya antar. Setelah saya antar, saya nggak mau ikut pengajian, saya pulang. Nggak lama dia nelpon, tolong jemput. Ah pulang aja sendiri. Kalau dilarikan supir taksi. Akhirnya saya jemput. Saya jemput, dia lama nggak keluar. Ditelepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. Akhirnya saya dekati ke pintu. Saya sudah mau marah nih Pak Ustadz. Saya dekati pintu aula tempat pengajian, mau marah. Saya dengar, ceramahnya mantap. Terkesan hati saya. Dalam hati saya, ini pasti pengajian saya. Coba tak sabar dengar. Karena dia lama ceritanya, saya tanya, ustadznya siapa? Dr. Mustafa Umar. Oh bukan saya ini. Dr. Mustafa Umar. Nama kajiannya Tafsir Al-Ma'rifah di Pekanbaru Riau. Kajian tafsir ini dari awal sekarang sudah hampir setengah Al-Quran. Pengajian di bawah Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Ramai tiap malam, seminggu 4 malam. Ibu bapak ini berdiri. Malam pertama saya dengar, tapi saya malu masuk ke dalam. Akhirnya istri pulang. Besok malam saya jemput dia lagi. Saya duduk kursi paling belakang, lama-lama ke tengah, dan sekarang tidak pernah absen. Gara-gara berapa banyak laki-laki nggak suka pengajian menjadi suka ngaji gara-gara istri. Bayangkan kalau istrinya suka lagu dangdut. Saya sebetulnya nggak suka nyanyi ini Pak Ustadz, tapi karena nengok istri saya tiap hari kayak racun kucing garong, cinta satu malam, kabi-kaci kabigam, hangatnya selimut tetangga, hafal pula Ustadz tuh judul-judulnya. Oleh sebab itu maka yang pertama katakan, ucapkan, speak up. Yang kedua action, beri dia semangat bentuk fisik. Yang ketiga beri dia non fisik. Apa itu? Tenangkan jiwanya. Turun dalam keadaan menggigil. Ditanya siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tahu makhluk yang besar. Tiba-tiba dia memeluk aku. Dia berkata, Iqra, baca. Aku jawab, ma ana biqari. Dia tahu, Iqra, baca. Aku jawab, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Dia paksa lagi, Iqra, baca. Aku jawab, aku tak bisa baca. Akhirnya dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira siapa itu? Apa kata Khadijah? Engkau bukan orang jahat, engkau orang baik. Itu pasti tanda yang baik. Siapa yang menenangkan pertama kali hati Muhammad SAW? Khadijah. Coba seandainya Khadijah istri yang tak baik, apa dia? Wah, itu pasti nyiblorong. Wah, dulu mas, dulu ada orang yang kayak gitu, tiba-tiba 2 hari setelah itu mati. Tenangkan jiwanya. Bapak ini memang tegap, perkasa, tapi di balik tubuh yang perkasa itu ada jiwa yang labil, gontai. Yang menguatkannya siapa? Ibu. Satu pohon akan tumbang, datang ibu menjadi penyangganya. Dan saya langsung, kisah nyata, true story, Profesor Dr. Fulan, tak boleh sebut nama, direktur rumah sakit, datang ke saya, Ustadz Somad, mana yang lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Oh laki-laki Pak.
laki-laki lebih kuat. Salah Ustaz Somad. Ini data. Perempuan lebih kuat daripada laki-laki dilihat dari gennya. Makanya banyak perempuan-perempuan bisa tahan menjadi single parent sampai mati. Betul? Laki-laki mana tahan? Dan menurut data Ustaz Somad, ini bukan menurut saya, menurut Pak Profesor pimpinan rumah sakit, angka, dia tunjukkan angka kematian, lebih banyak angka kematian duda daripada janda. Janda bisa terus sampai tua, menyekolahkan anaknya, menikahkan anaknya, sampai mengakikahkan cucunya. Kalau laki-laki enggak, begitu istrinya meninggal, dia pun ikut mati. Dua kemungkinan, kalau tak mati, kawin sekali lagi. Datanglah seorang anak, emaknya meninggal, emak kami meninggal Pak Ustaz. Maka kami sampaikan ke ayah kami, ayah jangan risau, emak sudah meninggal, jangan pusing. Ayah tinggal datang saja. Ayah bisa terbang ke Surabaya, ada kakak kita. Ayah tinggal ke Semarang, ada kakak kita. Ayah mau pergi ke Kuala Lumpur, ayah terbang ke Kuala Lumpur, ayah terbang ke Surabaya. Jangan risau. Apa kata si bapak? Kalian terbangku saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Tapi perempuan, acara pengambilan foto wisuda. Loh, Bu, bapak mana? Meleleh air matanya. Anak ini saya sekolahkan sendiri. Saya single parent, dia yatim. SD, SMP, SMA, S1 sampai hari ini saya sendiri yang menjaga dia. Walaupun papa tidak ada, tapi dia tetap ada dalam hati kami bersama. Begitu hebatnya perempuan, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mengatakan laki-laki gagah perkasa, sesungguhnya laki-laki itu cepat jatuh, cepat down, cepat sedih, cepat. Oleh sebab itu dia perlu kepada perempuan. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, wajhu a'laha, tulang rusuk paling bengkok yang paling atas. Tulang rusuk atas. Tulang rusuk melindungi jantung. Di balik tulang rusuk ada jantung. Kalau ada orang tabrakan, patah tulang rusuknya, jantungnya tetap sehat. Andai tak ada tulang rusuk, meletup itu jantung sebesar ini, dalamnya ada darah, pecah. Tapi ada tulang rusuk. Laki-laki itu jantung, tulang rusuk itu perempuan. Tulang rusuk tidak hancur, tulang rusuk bertahan karena melindungi jantung. Sekarang siapa yang melindungi? Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Nanti ibu pulang ke rumah, baru aku tahu ternyata selama ini aku yang melindungi engkau. Hunna libasul lakum. Hunna kalau laki-laki, hum, huwa huma, hum, hiya huma, hunna. Hunna libasul lakum. Hunna perempuan, libas. Libas pakaian, bukan libas. Libas pakaian. Hunna perempuan, libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani ceramah ini kenapa? Karena ada pakaian. 3 lapis pakaian Abdul Somad. Pertama singlet di dalam, yang kedua pakai batik. Jarang-jarang Ustaz pakai batik, biasanya pakai baju putih aja. Yang ketiga sorban, pakaian di atas, pakai celana panjang, pakai pakaian. Maka perempuan yang menjadi pakaian bagi laki-laki, yang menutupi aib laki-laki, yang menutupi cacat laki-laki, yang menutupi segala kekurangan laki-laki. Siapa yang menutupinya? Perempuan. Coba kalau perempuan itu membukakan aibnya, suaminya sedang tidur pakai celana pendek, difotonya, diuploadnya, terbuka segala rahasianya. Oleh sebab itu sesungguhnya di balik kekurangan laki-laki, di balik segala kenakalannya, di balik segala cacatnya, ada perempuan yang senantiasa menutupi segala kekurangannya. Betul? Kalau begitu mana yang hebat, laki-laki apa perempuan? Begitu cara menyenangkan hati perempuan.
Nabi Muhammad SAW menggigil, diselimutinya ketakutan entah makhluk apa, ditenangkannya. Tenang wahai Muhammad, tenang, engkau tak pernah berbuat jahat, engkau baik. Dibawanya kepada seorang laki-laki bernama Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah, ya, suamiku tadi malam turun dari gua Hira dalam keadaan kedinginan. Kira-kira apa itu makhluk yang memeluk dia? Apa kata Waraqah bin Naufal? Aku membaca dalam kitab suci bahwa dia itu makhluk yang pernah datang, namus Jibril, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, dan sekarang datang kepada suamimu. Inilah Nabi yang terakhir. Wallahi demi Allah, nanti dia akan diusir oleh kaumnya dari Makkah. Andai aku masih hidup, aku yang akan menolong dia. Takdir berkata lain, Waraqah bin Naufal meninggal dunia saat Nabi Muhammad diusir dari kota Makkah 13 tahun setelah itu. Tenanglah hati Nabi Muhammad mendengarkan nasihat, mendengarkan kata-kata, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Siapa yang menyelimutinya? Khadijah. Siapa yang menenangkan hatinya? Khadijah. Siapa yang membawanya kepada Waraqah bin Naufal? Khadijah. Jadi nanti kalau bapak tiba-tiba di rumah ketakutan, Bapak kenapa? Ini rasanya badan mau meriang, ini mau mati. Nah, tenang aja bang, paling 2 Jumat lagi gol tuh. Jangan, tenangkan hati dia. Tiba-tiba bapak pulang dalam keadaan sedih. Bapak pulang kenapa? Hilang helm tadi di kantor, tiba-tiba mau pulang helm hilang. Ah, tuh helm hilang. Lama-lama nanti motor tuh hilang. Lama-lama abang hilang, dilarikan janda. Dia kan susah. Sudahlah di kantor dia ditekan atasan, di jalan dia kena tilang, sholat dia ke masjid sendalnya hilang, balik dia ke parkir helmnya telentang kena hujan, balik ke rumah kena repet pula. Di mana lagi kutemukan ketenangan? Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, mau bunuh diri, diminumnya Superpel. Tak pula mati. Seminggu berbuih-buih. Mencari ketenangan. Pulanglah si bapak, dari pagi sampai petang hujan lebat, tak turun panas, hujan terus. Pulang jam 6 sore, es krim tak laku. Apa kata istrinya? Tenang pak, kita makan bersama-sama, Allah akan ganti rezeki esok hari. Tenang dia. Coba kalau disesalinya, itulah udah tahu hujan, jual es krim juga. Akhirnya gini, sudahlah tak laku. Dia pula disesali, mau kemana lagi dia? Hanya dia pergi ke jembatan Barelang. Maksudnya tukar profesi dari es krim menjadi tukang foto. Ini ibu suuzon aja mau cepat ini. Nah, selanjutnya yang keempat, apa dia? Istri Nabi Muhammad SAW itu orangnya smart. Apa itu smart? Smart, cerdas. Pertama, speak up, ngomong. Yang kedua, berikan action dalam bentuk fisik, dalam bentuk support, makanan. Yang ketiga, tenangkan, ketenangan, non fisik. Yang keempat, cerdas. Sekarang HP-nya cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. HP-nya cerdas, orangnya goblok. Istri Nabi itu cerdas. Di mana letak kecerdasannya? Cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Ambil setengah agamamu dari Humairah. Kalau kalian mau mengambil agama ini, ambil penjelasannya. 7 sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, salah satunya adalah Aisyah. Sekarang alhamdulillah anak-anak kita yang laki-laki sudah hafal Quran. Tapi kita ingin anak-anak perempuan kita juga cerdas. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang perempuan hafal Quran insyaallah. Ustaz Somad tadi Sahibul Bait, tempat saya menginap, sahabat dakwah. Ustaz Somad doakan anak kami ini menjadi penghafal Quran insyaallah Pak. Tanda tangan ini tanda semoga anakku menjadi penghafal Quran. Anak perempuan harus cerdas, secerdas Aisyah. Ahli fikihnya Aisyah luar biasa, bersihnya Aisyah, cerdasnya Aisyah. Datang orang menanya ke Nabi, ya Rasulullah, gimana cara maaf, gimana cara membersihkan darah haid? Nabi malu.
Nabi itu orangnya sangat merah wajahnya saat mau menjelaskan bagaimana cara membersihkan darah haid. Siapa yang menjelaskan? Aisyah yang meriwayatkan bagaimana Nabi mandi wajib. Apakah Nabi itu langsung siram atau wudhu dulu? Mana bagian kaki yang disiram? Siapa yang meriwayatkannya? Aisyah. Maka anak-anak perempuan cerdas. Jadi jangan bayangkan Islam mengajarkan perempuan itu cuman dapur, kasur, sumur, kubur. Perempuan menjadi dosen. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, nama dosen saya Dr. Faridah Zamrou, perempuan, guru besar. Di Mesir ada ahli tafsir perempuan, namanya Aisyah binti Syati Abdurrahman, profesor doktor, guru besar tafsir dari Universitas Darul Ulum, Universitas Kairo. Artinya apa? Istri Nabi sifatnya cerdas, smart, brilian. Oleh sebab itu ibu-ibu yang rajin baca, alhamdulillah, ke mana-mana bawa buku, bawa aja, nggak dibaca. Dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang luar biasa. Datang orang bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa, ya aku mau mandi wajib, terus rambutku dikepang, perempuan. Apakah kalau mandi wajib rambutku mesti dibuka semua? Mesti basah semua? Kata Abu Musa al-Ash'ari, buka kepangnya, basahi semua. Dilaporkan kepada Aisyah. Aisyah, kata Abu Musa al-Ash'ari, kepangnya mesti dibuka, harus dibasahkan semua. Apa kata Aisyah? Kenapa nggak disuruh gundul aja sekalian? Kenapa? Dia baru saja rambutnya kepang, tiba-tiba dia berhadas besar. Repot sekali, perempuan zaman dulu rambutnya panjang, maka cukup dia basahi saja, setelah itu dia keringkan tanpa membuka kepangnya. Oh, bau lah Pak Ustaz, dijemur lah, kan panas. Ternyata sahabat laki-laki kalah ijtihadnya, akhirnya dilaporkan lagi. Kata Aisyah, tidak perlu dibuka. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Dia benar, aku yang keliru, aku yang salah. Beberapa sahabat Nabi mengaku tersilap, terkeliru. Kenapa? Karena Aisyah seorang faqih, mengerti, cerdas, paham agama. Maka dari ibu-ibu yang cerdas akan lahirlah anak-anak yang cerdas, insyaallah. Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Al-Amin. Al-Amin keluar dari rahim perempuan yang aminah. Oleh sebab itu maka istri Nabi cerdas, ibu Nabi cerdas. Bersyukur saya pribadi kepada Allah, ibu-ibu ramai pengajian. Maka kalau sudah ibunya pengajian, insya Allah yang di rumah itu aman, damai, insya Allah. Amin. Ceramah saya 100 laki-laki, 100 laki-laki. Yang mendengar ceramah saya serius 50. Yang bisa menyampaikan ke rumah cerita pas 20. Yang istrinya mau mendengar 10. Yang istrinya mau mengamalkan 5 orang. Dari 100 tinggal 5. Tapi kalau saya ceramah di depan 100 perempuan, pulang dia ke rumah, diceritakannya ke suaminya 100 menjadi 200. Diceritakannya ke anaknya 100 menjadi 300. Menantunya dipanggilnya juga, papa sini, anak sini, menantu suruhnya. Nah, dengar nih, kalau tak kalian dengar, tak masak nanti. Anaknya, menantunya, suaminya, dia menjadi 400. Dipanggilnya pula cucunya, dengarkan nenek bicara, menjadi 450. Karena sebagian belum punya anak. Makanya sekarang sasaran aliran-aliran sesat selalu menyampaikan pengajian bukan lewat laki-laki, tapi lewat perempuan. Caleg, ini tidak lama lagi mau dekat pileg. April 2019, 7 bulan lagi. Siapa yang paling didekati orang sekarang? Ibu-ibu, bapak-bapak dibiarkannya saja. Banyak disebarkan, bagi sembako, bagi jilbab, rebana 2 set. Untuk siapa? Ibu-ibu. Karena kalau sudah suara ibu-ibu dipegang, maka bapak-bapak sudah selesai. Maka yang paling mengerikan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Itu yang paling ditakuti sekarang. Oleh sebab itu maka perempuan yang cerdas, istri Nabi Muhammad SAW adalah perempuan yang cerdas. Yang terakhir, yang kelima. Apa itu yang kelima? Istri Nabi itu berakhlakul karim.
akhlaknya luar biasa. Ya ayyuhan nabi, hai perempuan, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkan pakaian mereka. Aisyah itu sampingkan menjaga matanya melihat laki-laki dari celah telinga Nabi. Nabi duduk, ada laki-laki menarikan tongkat pendek, orang Habasyah di dalam Masjid Nabawi. Aisyah hanya berani menonton dari celah telinga Nabi SAW, melihat dari jauh, tak berani dia, bukan dia mungkin. Perempuan sekarang dia nonton, lakinya pula panggil, sini mas, sini. Dia pula panjat pinang 17 Agustus. Perempuan panjat pinang, laki-laki disuruhnya pula main bola pakai daster. Nah mas, ini daster, pakai daster mama, pergi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki main bola pakai daster, yang menonton bini-bini sambil ketawa. Menangis Pangeran Diponegoro melihat ulah kita ini. Menangis Tengku Umar, mereka meregang nyawa mengusir Belanda. Kita pula memperingati merdekanya begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perempuan apa ini? Alhamdulillah di Batam itu tidak terjadi. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 10, sekarang pas jam 10 saya ceramah akhirnya. Tadi saya sangka ceramah 30 menit aja, rupanya ceramah 70 menit. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Berapa lama? Kultum, kuliah 70 menit. Apa yang dia ceramahkan tadi? 5. Yang pertama ngomong, bicara. Yang kedua action dalam bentuk zahir. Yang ketiga action berikan motivasi dalam bentuk batin. Yang keempat smart. Yang kelima akhlakul karimah, dari cara berpakaian, berjilbab, sampai suaranya tidak boleh tinggi, sampai menengok laki-laki pun dari celah telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada ustadz yang menyampaikan 10, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Jangan cukupkan yang saya sampaikan. Yang disampaikan Ustaz Somad ini hanya kulit-kulitnya.